Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1152. Russell sangat senang begitu melihat Stefan datang. Dia langsung melompat ke arah Stefan. Stefan cepat-cepat meletakkan barang-barang di tangannya dan menggendong anak itu. Olivia membungkuk untuk mengambil 2 kantong buah dan susu yang Stefan bawa, lalu berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu datang ke sini? Bukannya kamu bilang ada acara malam ini? Aku juga sudah beli buah buat Kak Odelina, kamu beli lagi. Mana buah yang kita beli sama lagi?" Stefan menggendong Russell ke dalam rumah, karena kita berdua punya telepati. Klien tiba-tiba ada urusan lain, jadi nggak bisa datang. Jadwal malam ini dibatalkan, aku langsung ke sini mau numpang makan malam. Stefan tahu istri tercintanya sedang berada di rumah kakaknya. Seperti inilah keuntungan memiliki pengawal yang selalu mengikuti Olivia. Biasanya Stefan bisa saja tidak menanyakan keberadaan Olivia untuk memberinya kebebasan. Namun, begitu Stefan ingin tahu Olivia sedang berada di mana, dia bisa menemukan Olivia dengan satu panggilan telepon. "Kak," Stefan menyapa kakak iparnya. Begitu melihat Stefan yang datang, Odelina langsung meletakkan sendoknya. Kemudian, dia berdiri dan pergi menyambut Stefan. Pada saat Odelina melihat Olivia membawa 2 kantong, dia pun berkata, "Kalian berdua lain kali kalau ke sini nggak usah beli apa-apa. Aku bisa beli sendiri, kok. Nanti kalian bawa pulang saja buahnya. Aku dan Russell nggak bisa makan sebanyak itu." "Aku nggak tahu Olive juga beli," ujar Stefan sambil tersenyum lembut. Odelina merasa kekuatan cinta memang hebat. Sejak pertama bertemu dengan Stefan, pria itu selalu bersikap dingin meskipun dia sangat menghormati Odelina sebagai kakak iparnya. Sekarang, Odelina sering melihat Stefan tersenyum. Sekalipun tidak tersenyum, Stefan juga jadi jauh lebih lembut dari sebelumnya. Berkat cinta, orang sekeras apapun juga jadi lembut. "Pas banget kami lagi makan. Kamu cuci tangan dan makan bareng kita, yuk." Odelina pergi ke dapur dan mengambil piring untuk adik iparnya. Setelah Stefan duduk di meja makan, Odelina mendorong semua hidangan lezat ke depan Stefan. Olivia tahu asalkan Stefan datang, kakaknya tidak akan memanjakannya lagi. Seolah-olah dia hanya adik pungut. Belum 2 menit mereka duduk, bel pintu berbunyi lagi. Russell masih ingin pergi membuka pintu. Kali ini, dia jadi lebih pintar. Dia memindahkan sebuah bangku kecil untuk membuka pintu. Dia bahkan tidak membiarkan siapapun mengikutinya. Sesaat kemudian terdengar suara. Russell memanggil, "Kakek, nenek." Ternyata Andi dan Rita yang datang. Andi menggendong Russell masuk ke dalam rumah, sedangkan Rita mengambil kursi kecil yang dipindahkan Russell tadi. Mereka masuk sambil menasehati Odelina. "Odelina, kenapa kamu biarkan Russell buka pintu? Tangannya masih belum sampai ke gagang pintu, dia malah pakai bangku kecil. Bagaimana kalau sampai dia jatuh? Russell adalah keturunan keluarga pamungkas satu-satunya. Sekarang baru makan, ya." Rita melihat banyak hidangan seafood di atas meja makan. Udangnya besar, kepitingnya juga besar. Capit kepitingnya pasti saja mengatakan kalau Odelina tidak bisa hidup dengan baik. Hanya 3 orang dewasa dan 1 anak yang makan. Namun, Odelina membeli begitu banyak seafood. Apakah dia tidak tahu kalau seafood sangat mahal? Rumah mereka sudah lama tidak makan seafood. Sheila sampai mengeluh setiap kali datang ke rumah. Sheila mengatakan sejak adik iparnya diganti, dia tidak bisa makan seafood sepuasnya seperti dulu ketika pulang ke rumah orang tuanya. Yenny sangat membenci Sheila, apalagi Roni membiarkan Yenny yang mengatur keuangan mereka. Yenny tidak rela membeli seafood untuk kakak iparnya. Biasanya Yenny akan berkata kepada Roni, "Kalau aku beli seafood untuk Kak Sheila, habis makan kenyang dia malah provokasi aku, adu domba kita berdua. Sudah habiskan uang banyak, tapi malah dibalas seperti itu. Aku nggak mau." Oleh sebab itu, setiap kali Yenny pulang ke rumah orang tuanya, dia tidak bisa makan seafood seperti udang dan kepiting. Bahkan kerang pun tidak ada. Setelah melihat Stefan, Rita cepat-cepat menelan kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. "Tuan Muda Aditama sedang makan di sini, tentu saja harus menyediakan hidangan yang lebih bagus. Untuk apa kalian datang ke sini?" Ekspresi Odelina acuh tak acuh, dia benar-benar tidak suka keluarga mantan suaminya selalu datang ke rumahnya. "Odelina, kami ingin bawa Russell tinggal sama kami sebentar." Andi tahu kalau Odelina membenci mereka, makanya dia langsung menyatakan maksud kedatangannya.
Jarang-jarang menantu barunya tidak menghentikan mereka untuk mendekati Russell. Andi dan Rita sudah tidak sabar untuk ke rumah Odelina dan membawa Russell pulang ke rumah mereka. Bab 1153. Odelina diam saja, Olivia justru berkata, kalian nggak pernah asuh Russell. Dia nggak terbiasa dibawa pergi sama kalian, dia pasti bakal menangis. Kalau kalian kangen Russell, setiap pagi kalian boleh datang dan temani Russell main. Andi berkata dengan raut wajah malu, Olivia, Om dan Tante memang nggak pernah asuh Russell dulu. Makanya sekarang kami ingin tebus kesalahan kami. Kami berdua bosan di rumah saja. Kalau kami bantu kakakmu jaga Russell, kakakmu juga bisa kerja dengan tenang. Usai berkata pada Olivia, Andi bertanya lagi pada cucu yang sedang digendongnya, Russell mau ikut kakek dan nenek pulang, enggak? Mama ikut? Enggak, tanya Russell. Andi tertegun sejenak, lalu menjawab, Mama enggak ikut. Tapi di rumah kakek dan nenek. Ada papamu. Ikut kami pulang? Oke. Kalau kamu ikut kami, mamamu juga nggak akan terlalu capek. Russell meronta minta diturunkan. Kemudian, dia berlari kembali ke meja makan. Setelah itu, dia memanjat dan duduk di kursinya. Aku mau makan. Kalau mama nggak pergi, aku juga nggak akan pergi. Aku mau ikut mama. Andi dan Rita, kalian pasti sudah makan, kan? Kalau begitu aku nggak suruh kalian makan lagi. Kalian duduk di sofa atau nonton TV dulu. Tunggu kami selesai makan baru kita bicarakan lagi. Odelina menuangkan air hangat untuk mantan mertuanya itu. Dia juga menyalakan TV untuk mereka. Kemudian, dia kembali ke meja dan melanjutkan makan malamnya bersama Olivia dan Stefan. Andi tersenyum dengan canggung dan berkata, kalian makan saja, kami nonton TV dulu. Pasangan tua itu melihat ada 4 kantong berisi buah segar di atas meja. Mereka pun menebak kalau Olivia dan Stefan yang membelinya. Rita yang matanya gatal melihat buah itu langsung berbisik pada suaminya, dari dulu Olivia suka beli makanan dan minuman untuk kakaknya. Sekarang dia sudah kaya, buah yang dia beli juga lebih bagus. Semua buah yang Olivia beli mahal harganya. Seandainya Sheila melihatnya, dia pasti ingin membawa pulang buah-buah itu. Dulu Olivia juga sering beli buah-buahan untuk kakaknya. Setiap kali Sheila datang, dia pasti akan mengambil banyak buah selagi Odelina tidak memperhatikan untuk dibawa pulang ke rumahnya. Kalau kata Roni, Sheila benar-benar seperti seorang pencuri, yang suka pulang ke rumah orang tua untuk mengambil barang. Dulu Roni merasa tidak apa-apa, bagaimanapun Sheila adalah kakak kandungnya. Sekarang istrinya sudah ganti orang, Roni pun merasa kelakuan sang kakak sangat keterlaluan. Andi langsung menoleh dan memelototi istrinya. Rita spontan mengatupkan bibirnya, lalu berbisik, waktu itu aku sudah bilang jangan setujui mereka cerai. Aku suruh kalian jangan kasih dia uang. Tapi kalian sama sekali nggak mau dengarkan aku. Kalau mereka nggak cerai, sekalipun hubungan mereka nggak baik, demi Russell suami Olivia juga nggak akan bersikap kejam. Dengan begitu, Roni tidak akan kehilangan pekerjaan. Andi menjawab dengan kesal, kamu kira mereka nggak akan cerai kalau kamu nggak setuju. Di hati Roni sudah nggak ada Odelina lagi. Dia juga nggak perhatian sama Russell. Mereka suami istri tapi hidup seperti musuh. Kalau nggak bertengkar ya berkelahi. Semua itu nggak baik untuk pertumbuhan Russell. Sekarang kamu lihat Olivia menikah dengan orang kaya. Kamu ingin numpang tenar, dapat keuntungan juga. Apa yang keluarga kita alami saat ini adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Andi menyalahkan istri dan putrinya. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai seorang kepala keluarga, seandainya dia bisa bersikap benar maka tidak akan muncul masalah seperti ini. Andi tahu kalau Odelina lebih cocok jadi seorang istri dan menantu. Akan tetapi, setiap kali istri dan putrinya membicarakan hal buruk tentang Odelina, Andi tidak pernah mengatakan sepatah kata pun untuk membelanya. Dia juga bukan orang yang baik. Rita spontan mengatupkan bibirnya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keuntungan dari Olivia? Sedikit saja dari kekayaan Stefan sudah cukup untuk biaya hidup seumur hidup orang biasa. Malam ini kita datang untuk jemput Russell. Andi mengingatkan istrinya dengan suara pelan, agar istrinya tidak menambahkan masalah lagi. Mereka berdua benar-benar sangat bosan tinggal di rumah Roni. Andi ingin kembali ke rumahnya sendiri, tapi Rita tidak mau. Rita bersikeras untuk tinggal di kota bersama putra dan menantunya. Bab 1154. Rita bilang kalau dia kembali ke rumah mereka sendiri, maka Roni bukan putranya lagi. Roni akan dikendalikan sepenuhnya oleh Yeni. Selain itu,
Ronnie dan Yenny masih belum mengadakan resepsi pernikahan. Yenny bilang dia akan menunggu sampai rumah selesai direnovasi baru mengadakan resepsi pernikahan. Dengan begitu, dia tidak akan merasa malu. Sekarang mereka tinggal di kontrakan. Kalau Yenny mengadakan resepsi pernikahannya, keluarganya yang datang tidak punya tempat untuk tinggal. Kalau Andy dan Ronnie bisa menjaga Russell, mereka juga tidak akan merasa terlalu bosan. Selain itu, mereka juga dapat memupuk hubungan dengan cucu mereka. Bagaimanapun, Russell adalah satu-satunya keturunan keluarga pamungkas. Sampai sekarang Yenny belum hamil, entah dia bisa punya anak atau tidak. Odelina makan sayur-sayuran saja, makan sebentar saja sudah terasa kenyang. Begitu melihat kedua mantan mertuanya sedang berbisik-bisik, dia pun pergi ke ruang tamu dan mengambil 4 kantong buah yang dibelikan Olivia dan Stefan. Kemudian, dia membawa buah-buahan itu ke dapur. Beberapa menit kemudian, Odelina menyusun buah yang sudah dipotong-potong ke piring buah. Hanya satu jenis buah, sedangkan yang lainnya tidak dia cuci. Di rumah juga ada makanan ringan yang dibeli Amelia dan Olivia untuk Russell. Odelina mengambil beberapa makanan ringan itu dan menaruhnya di piring buah. Dia meletakkan piring buah itu ke atas meja di ruang tamu untuk menjamu. Mantan mertuanya, Odelina, restoranmu ramai, enggak? Rita mengambil buah tanpa sungkan-sungkan, lalu bertanya pada Odelina sambil makan. Lumayan, kamu biasanya sibuk, nggak punya banyak waktu urus Russell. Kalau begitu, biarkan Russell ikut kami yang jaga dia. Kami kakek dan nenek Russell, kamu takut kami akan jahat pada Russell. Kami berdua pasti bisa jaga Russell dengan baik, kamu tenang saja. Odelina berkata dengan nada datar, aku sudah bilang sama Ronnie. Kalau Russell mau, kalian boleh bawa dia menginap di tempat kalian selama beberapa hari. Tapi kalau Russell nggak mau, kalian nggak boleh paksa dia. Setelah aku cerai dengan papanya, aku nggak pernah nggak izinkan kalian bertemu dengan Russell. Bukankah bagus bisa tetap seperti ini? Saat baru bercerai, Odelina berharap bisa putus kontak sepenuhnya dengan keluarga mantan suaminya. Apa daya kalau ibu mertuanya itu pandai cari informasi dan menguntit, sehingga mereka tahu tempat tinggal Odelina yang sekarang. Odelina sama sekali tidak menyangka keluarga mantan suaminya sudah menyesal. Selang beberapa hari sekali mereka pasti datang mencarinya. Tadi Russell sudah bilang, dia nggak mau pergi. Odelina sungguh tidak ingin putranya tinggal bersama keluarga pamungkas. Yenny adalah ibu tiri yang kejam. Dia khawatir Russell akan dianiaya perempuan itu. Kamu coba bujuk Russell, dong. Kamu ngomong sama dia, dia pasti akan setuju. Olivia menatap mantan ibu mertuanya, lalu berkata dengan sikap yang masih dingin, aku hormati keputusan Russell. Rita, ujung-ujungnya Odelina tidak setuju mereka membawa Russell pergi. Sesaat kemudian, Rita baru berkata, Odelina, Russell keturunan keluarga pamungkas. Dia cucu kami. Kami bawa dia pulang ke rumah kami adalah hal yang wajar. Aku nggak melarang kalian bawa dia. Hanya saja aku ingin kalian ikuti kemauan Russell. Kalau dia mau, kalian boleh bawa dia pulang. Kalau dia nggak mau, kalian bisa datang bertemu dengannya setiap hari. Aku nggak akan keberatan. Jangan terus tekankan nama Russell Pamungkas. Aku bisa ganti nama belakangnya jadi Hermanus kapan saja. Zaman sekarang semakin banyak anak yang mengikuti nama belakang ibu mereka. Nggak boleh. Odelina, kami hanya diskusi denganmu dulu. Kamu jangan diam-diam bawa Russell pergi ganti nama belakangnya, ya. Andy dan Rita merasa tegang bukan main. Mereka benar-benar takut Odelina akan membawa Russell pergi mengganti nama belakangnya. Meskipun Russell mengganti nama belakangnya menjadi Hermanus, dia tetap cucu keluarga pamungkas. Akan tetapi, kalau cucu mereka tidak memakai nama belakang pamungkas, mereka akan merasa cucu mereka telah menjadi cucu keluarga Hermanus. Bab 1155. Setelah Stefan dan Olivia selesai makan, Stefan berkata pada istrinya, Olive, kamu bawa Russell ke sana saja. Biar aku yang bereskan meja makan. Di rumahnya, Stefan juga yang melakukan pekerjaan rumah. Olivia pun sudah terbiasa. Begitu Stefan menyuruhnya membawa Russell ke ruang tamu, dia langsung menggendong Russell ke sana dan duduk di samping kakaknya. Setelah Olivia duduk, dia mendapati 3 orang sedang menatapnya. Kakaknya dan kedua mantan mertua kakaknya, mereka semua menatap lurus ke arahnya. Olivia kebingungan, Kak, kenapa kalian lihat aku seperti ini? Ada nasi di wajahku. Usai bertanya, Olivia mengangkat tangannya dan meraba wajahnya sendiri. Namun, dia tidak menemukan sebutir beras pun di sana. Olivia,
kenapa kamu biarkan Pak Stefan bersihkan meja makan dan menasehati Olivia, suami sudah capek kerja seharian di luar. Pulang ke rumah, kalian yang sebagai istri harus layani suami dengan baik. Biar mereka bisa merasakan kehangatan keluarga. Dengan begitu, mereka baru suka pulang ke rumah. Olivia akhirnya mengerti mengapa ketiga orang itu menatapnya seperti itu. Dia pun berkata, dulu kakakku juga urus anak kalian dengan baik. Apakah dia nggak bisa rasakan kehangatan keluarga? Toh, ujung-ujungnya dia tetap saja punya simpanan di luar, nggak suka pulang ke rumah. Rita langsung terdiam. Olivia mendudukkan Russell di samping dan mengajarinya, Russell, kamu harus belajar dari Om Stefan. Dia adalah pria yang baik. Olivia juga menambahkan, nenek suamiku justru bilang aku harus suruh suami lakukan lebih banyak pekerjaan rumah. Rumah adalah milik kami berdua. Aku juga kerja di luar. Kenapa harus istri yang lakukan semua pekerjaan rumah sendiri? Kenapa seorang istri harus jadi pengasuh gratis dan urus satu keluarga besar? Kami berdua bagi pekerjaan rumah. Kami kerjakan semuanya bersama-sama. Jadi nggak ada istilah satu orang jadi tuan besar di rumah, yang hanya tahu dilayani orang saja. Andi dan Rita, mereka benar-benar tidak menyangka seorang tuan muda Aditama yang terhormat mau mencuci piring dan melakukan pekerjaan rumah. Dari sudut pandang seorang perempuan, Olivia sangat bahagia, sungguh membuat orang lain tidak bisa tidak iri padanya. Sesaat kemudian, Rita mengulurkan tangannya ke arah Russell dan bertanya, Russell, nenek gendong, yuk. Aku nggak mau. Russell membuang muka, tidak ingin digendong neneknya. Dia bahkan naik ke pangkuan tantenya dan duduk di sana. Russell, papamu bilang kalau kamu ikut kakek dan nenek pulang, besok papamu bawa kamu ke kebun binatang lihat harimau. Kamu mau ke kebun binatang? Enggak. Russell ingin pergi ke kebun binatang, tapi dia tetap bersikeras, kalau mama nggak pergi, aku nggak akan pergi. Usel menatap ibunya dan bertanya, Mama besok pergi ke kebun binatang, enggak? Pagi mama nggak sempat. Kalau sore mama bisa temani Russell ke kebun binatang. Russell langsung berkata pada kakek neneknya, aku akan pergi sama mama. Pokoknya tidak peduli bagaimana Andi dan Rita membujuk Russell, anak itu tetap menolak ikut mereka pulang. Pada akhirnya, Andi dan Rita meninggalkan rumah Odelina dengan tanpa daya. Sekarang Rita baru menyesal. Setelah Odelina melahirkan Russell, dia tidak datang untuk merawat Odelina selama masa nifas. Dia juga tidak pernah membantu jaga Russell. Semua itu membuat Russell tidak dekat dengan mereka sekarang. Russell mau digendong mereka, juga mau memanggil mereka kakek dan nenek. Akan tetapi, begitu mereka ingin membawa Russell pergi, anak itu pasti akan menolak untuk ikut mereka. Anak pasti akan lebih dekat dengan orang yang membesarkan mereka. Andi dan Rita selalu menjaga anak-anak Sheila. Anak-anak Sheila memang dekat dengan mereka. Akan tetapi, bagaimanapun mereka cucu keluarga Renaldi. Bab 1156. Russell baru cucu kandung keluarga Pamungkas. Begitu kembali ke rumah kontrakan, Andi dan Rita melihat Roni dan Yeni sedang menonton TV. Raut wajah keduanya terlihat muram. Pa, Ma, nggak bawa Russell pulang. Roni berdiri dan menyambut orang tuanya, tapi tidak melihat anaknya. Dia langsung bertanya kepada orang tuanya. Yeni juga pergi dan berkata, aku sudah rapikan kamar kecil dan dekorasi jadi kamar anak. Aku juga belikan banyak mainan baru untuk Russell. Kenapa kalian nggak bawa dia ke sini? Yeni menerima seikat rambut dari perempuan tidak dikenal itu, juga sebuah catatan yang memberitahu kalau rambut itu milik ibu Yeni. Orang itu meminta Yeni untuk melaksanakan rencananya secepat mungkin. Yeni harus membawa Russell ke tempat ramai seperti kebun binatang atau taman bermain. Kalau Yeni tidak melakukan perintah orang itu, lain kali paket yang Yeni terima adalah 2 jari tangan ibunya. Yeni benar-benar ketakutan. Dia mengandalkan mertuanya untuk membawa Russell pulang. Namun, mereka pulang dengan tangan kosong. Kalau begitu, bagaimana Yeni menjalankan rencananya? Andi dan Rita masuk ke dalam Numalu dan duduk di sofa. Rita langsung berkata, Odelina nggak melarang. Tapi dia bilang kalau Russell setuju ikut kami pulang. Kami baru boleh bawa Russell pulang. Kalau Russell nggak mau, kami nggak boleh paksa dia. Sudah pasti Russell nggak mau ikut kami. Roni ikut orang tuanya duduk di sofa. Setelah mendengar perkataan ibunya, dia pun berkata, siapa suruh papa dan mama tahunya jaga anak Kak Sheila, sayang anak Kak Sheila. Cucu sendiri nggak mau jaga. Makanya Russell nggak dekat dengan kalian. Kamu masih berani omeli kami.
Kami yang jadi kakek nenek terpisah satu generasi. Kamu itu papanya. Apakah kamu sudah penuhi tanggung jawabmu sebagai papanya? Russell juga nggak dekat sama kamu, kan? Andi sudah menahan amarahnya di dalam hatinya sedari tadi dan belum mendapat tempat untuk melampiaskannya. Begitu Roni menyalahkan mereka, Andi langsung memarahinya. Roni pun tidak berani bicara lagi. Bagaimana, dong? Tanya Yeni. Rita spontan menatap menantunya itu dan berkata dengan ketus, mau bagaimana lagi? Mulai sekarang kita harus sering temani Russell. Dia masih kecil, kita masih bisa memupuk hubungan dengannya. Lain kali kalau Roni pergi cari Russell, kamu nggak usah berpikir yang macam-macam. Dia pergi melihat anaknya, bukan melihat Odelina. Kamu nggak usah cemburuan terus. Sekarang Yeni hanya ingin membawa Russell menjauh dari Odelina, agar perempuan kejam yang tidak dikenal itu menyuruh orang untuk membawa Russell pergi. Dengan begitu tugasnya sudah selesai, keluarganya akan aman-aman saja. Aku tahu, Ma, sebenarnya aku juga suka banget sama Russell, kok. Dia sangat menggemaskan. Kalau aku dia setiap hari, mungkin saja suatu hari nanti aku bisa punya anak yang imut seperti Russell. Besok aku dan Roni pergi jemput Russell. Kita bawa dia ke kebun B binatang. Kira-kira dia mau nggak? Ya. B. Yeni berpikir sekalipun dia tidak bisa membawa Russell pulang rumah, yang B. Russell mau BBN, Roni. Yeni Nisa menjalankan B. Russell B bilang dia mau pergi kalau mamanya pergi juga. Buka restoran yang jual sarapan. Dia hanya buka pas pagi. Sorenya dia bisa temani Russell. Kalau kalian benar-benar ingin bawa Russell ke kebun binatang, lewat jam makan siang kalian baru pergi jemput mereka berdua, Kat. Akan tetapi, Yeni tidak ingin Odelina ikut. Kalau ada Odelina di sana, orang-orang itu tidak bisa menjalankan rencana dengan mudah. Sebagai ayah, Roni mungkin sedikit lebih ceroboh. Akan ada saat-saat di mana dia tidak memperhatikan Russell. Odelina sebagai ibunya pasti akan lebih berhati-hati. Di tempat yang begitu ramai, Odelina juga akan terus menggendong Russell dengan erat. Jadi tidak akan mudah untuk mengambil Russell. Kalau Odelina ikut, Russell enggak. Yeni menggerutu pelan, lalu menatap suaminya. Maksud perkataannya sangat jelas. Dia tidak ingin Roni dan Odelina memiliki kesempatan untuk bepergian bersama. Andi tiba-tiba berkata, kalau kamu merasa nggak enak Odelina ikut pergi, besok siang kami akan juga ikut kalian pergi. Aku dan mamamu sudah lama tinggal di kota, tapi kami nggak pernah pergi jalan-jalan. Kebetulan kita bisa pergi sekeluarga untuk bersantai sejenak. Bab 1157. Yeni mengatupkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung berbalik dan kembali ke kamarnya, lalu membanting pintu kamarnya dengan keras. Sayang, Roni memanggilnya 2 kali, tapi tidak mendapat jawaban. Rita spontan berkata, nggak usah pedulikan dia. Dia hanya nggak mau kamu dan Odelina pergi bareng. Lagi pula, kamu nggak pergi berdua dengan Odelina, kami semua ikut. Dia tetap saja cemburu. Dia nggak pikir pakai otak, kalau dia yang sudah rebut kamu dari Odelina. Rita sangat tidak menyukai Yeni sekarang. Dulu dia merasa putranya sangat hebat. Sekarang, dia malah tidak menyukai Yeni. Menjadi orang ketiga dalam rumah tangga anaknya, lalu berhasil menggantikan posisi Odelina sebagai istri Roni. Keluarga Pamungkas sudah membuat keputusan bulat. Besok siang mereka akan pergi menjemput Odelina dan Russell pergi ke kebun binatang. Cuaca akhir-akhir ini tidak panas juga tidak dingin. Jadi cocok untuk jalan-jalan. Di sisi lain, Olivia dan Stefan main di rumah Odelina sebentar. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah mereka. Di tengah perjalanan, Olivia berkata pada Stefan, dulu kakek nenek Russell cuma bilang sayang Russell, tapi nggak pernah bantu. Aku dan kakakku yang besarkan Russell. Sudah nggak pernah bantu besarkan Russell, malah ingin Russell ikut sama mereka, enak amat. Aku yang rawat Kak Odelina selama masa nifas. Selama sebulan itu, berat badanku sampai turun 3 kilogram karena kecapean. Olivia sangat menyayangi kakaknya. Selama masa nifas, Olivia tidak akan membiarkan kakaknya melakukan apapun. Dia membiarkan kakaknya beristirahat total. Setelah masak, dia akan membawa makanan ke kamar kakaknya. Dia bahkan tidak membiarkan kakaknya mencuci piring. Dia takut kalau terkena air dingin, kakaknya akan mudah kena rematik kelak. Selama masa nifas, Russell sering menangis. Kadang anak itu menangis hampir sepanjang malam, sama sekali tidak tidur.
Connie harus pergi kerja, jadi dia pindah ke kamar tidur. Olivia hanya bisa menggendong Russell yang menangis agar Odelina bisa beristirahat dengan baik. Dia menimang Russell sambil berjalan mondar-mandir sampai anak itu tertidur. Setelah itu, Olivia baru bisa istirahat. Odelina pernah mengusulkan kepada Ronnie untuk meminta Rita datang ke kota dan bantu mereka menjaga Russell. Namun, Ronnie berkata kalau orang tuanya harus menjaga Aiden, jadi tidak bisa pergi kemana-mana. Selain itu, Ronnie juga bilang ada Olivia. Olivia bisa merawat Odelina dan Russell. Sekarang mereka cemburu Russell lebih dekat sama aku. Mereka juga nggak pikir siapa yang besarkan Russell. Mereka selalu mengeluh aku tinggal di rumah mereka. Kalau bukan karena Kak Odelina dan Russell, sudah lama aku pindah. Aku hanya kasihan sama Kak Odelina dan Russell. Stefan menggenggam tangan istrinya dengan erat, alangkah baiknya kalau kita kenalan lebih awal. Jodoh belum sampai, sekalipun kita berpapasan juga nggak kenal, kata Olivia. Sekarang mereka ingin dekat dengan Russell, alasan utamanya karena mereka ingin memperbaiki hubungan dengan kita. Mereka ingin aku lepaskan Ronnie, dengan begitu Ronnie bisa dapatkan pekerjaan. Mereka juga ingin kakakmu bisa menikah lagi dengan Ronnie. Stefan sangat memahami rencana keluarga pamungkas. Jangankan Stefan, Olivia pun bisa melihat dengan jelas. Terserah mereka mau apa. Kak Odelina nggak mungkin jatuh ke dalam lubang yang sama lagi. Stefan bergumam pelan sambil berpikir dalam hati. Daniel mungkin belum memahami perasaannya sendiri saat ini. Keluarga pamungkas selalu datang untuk mengganggu Odelina. Mungkin saja hal ini bisa bantu mendorong Daniel untuk menjalin hubungan dengan Odelina. Stefan dari awal sudah merasa kalau sahabatnya itu ditakdirkan untuk bersama Odelina. Sejak dulu kedua orang itu sering bertemu. Kalau Daniel bilang, begitu dia memakai mobil mewah yang baru dibelinya, dia pasti akan bertemu Odelina. Kemudian, mobil baru Daniel rawan mengalami kecelakaan kecil. Sejak itu, setiap kali Daniel memakai baru dan bertemu dengan Odelina, dia akan memarkir mobilnya jauh-jauh lalu pergi dengan jalan kaki untuk menyapa Odelina. Stefan dan Olivia kembali ke villa puncak bukit seperti biasa. Hanya saja begitu sampai di depan villa, mereka dihadang oleh sebuah mobil mewah. Sopir Stefan membunyikan klakson. Orang yang berada di dalam mobil itu bergerak. Dia membuka pintu dan turun dari mobil, lalu berjalan dengan cepat ke mobil Stefan. Sopir dan Dimas yang duduk di depan bisa melihat orang itu dengan jelas. Ternyata orang itu adalah Daniel. Dimas langsung menoleh ke belakang dan berkata kepada Stefan, "Pak Stefan, itu Pak Daniel." Stefan spontan berkata dalam hati, benar-benar nggak boleh ngomongin orang. Baru aja diomongin, orangnya sudah datang. Bab 1158. Tanya dia untuk apa dia datang ke sini. Malam-malam begini mengadang jalan Stefan dengan mobil. Daniel makan kekenyangan dan tak ada kerjaan. Dimas menurunkan kaca jendela mobil dan bertanya kepada Daniel yang sedang berjalan ke arahnya, "Pak Daniel kenapa ada di sini?" "Stefan ada di dalam mobil, kan?" "Stefan, aku mau tinggal di tempatmu sebentar. Aku bahkan sudah bawa koperku ke sini. Tapi Pak Arif nggak berani buat keputusan. Dia nggak izinkan aku masuk, jadi aku mau nggak mau tunggu kamu di sini." Wajah Stefan langsung jadi cemberut ketika mendengar perkataan Daniel. Seandainya Daniel bukan sahabatnya yang sudah kenal bertahun-tahun, Stefan pasti sudah suruh sopir injak gas dan tabrak mobil yang menghalangi jalannya itu. Sedangkan Olivia merasa terkejut ketika mendengar hal itu. Setelah melihat wajah suaminya yang sudah sehitam arang, dia pun bertanya pada Daniel yang berdiri di samping mobil, "Pak Daniel mau pindah ke sini. Kenapa? Perempuan itu tinggal di rumahku terus, nggak mau pergi-pergi. Dia tahu semua rumah yang aku miliki. Nggak peduli aku tinggal di mana, dia pasti bisa temukan aku. Benar-benar menyebalkan. Aku nggak punya pilihan selain bawa koper ke sini dan ganggu kalian berdua." Perempuan yang Daniel bicarakan tidak lain adalah Charlie. Charlie adalah calon menantu terbaik di hati Yanti, ibunya Daniel. Jarang ada perempuan yang tidak keberatan dengan bekas luka di wajah Daniel. Yanti pun berusaha keras untuk menjodohkan putranya dan Charlie. Daniel tidak ingin kembali ke rumah orang tuanya. Yanti pun membawa Charlie ke villa milik putranya. Yanti tahu semua rumah yang dimiliki Daniel. Oleh sebab itu, Daniel tidak punya pilihan selain menggunakan Stefan sebagai tameng lagi. Jadi dia mengemasi beberapa helai pakaian dan membawa kopernya ke villa Stefan. Meskipun Daniel orang yang sembrono, dia tahu kalau dia ke sini, dia akan mengganggu kehidupan Stefan dan istrinya. Namun selain Stefan,
tidak ada lagi yang bisa membantunya menghindar dari Cheryl. Reiki juga tidak bisa. Kalau Reiki bisa membantunya, dia pasti sudah pindah ke rumah Reiki saja. Di sisi lain, Reiki sungguh bersyukur Daniel tidak pindah ke rumahnya. Olivia menatap suaminya, lalu berkata kepada Daniel sambil tersenyum, "Pak Daniel, masukkan dulu mobilnya, atau pindahkan sedikit. Kita bicara di dalam rumah saja. Kamu tinggal di vilaku yang di tepi pantai saja," kata Stefan dengan wajah cemberut. Daniel secara naluriah berkata, "Villa itu terlalu jauh. Dari kota ke pantai butuh perjalanan hampir 2 jam. Nggak leluasa untuk pulang pergi kerja." "Sayang," Olivia berkata dengan suara lembut, "sayang, biarkan Pak Daniel masuk dulu baru bicara." Stefan mendengus sinis, "Obat nyamuk tua." Olivia. "Daniel, baiklah, Daniel datang untuk jadi obat nyamuk. Dia sudah berusia 36 tahun, dibandingkan dengan orang umur 20-an, Daniel memang sudah agak tua." "Ya sudah, kalau Stefan bilang dia obat nyamuk tua." Kalau dipikir-pikir, Stefan juga bukan anak muda berusia 20-an lagi. Stefan sudah berusia 30-an. Daniel hanya 5 tahun lebih tua dari Stefan. Meski Stefan merasa kesal, pada akhirnya dia tetap membiarkan Daniel masuk ke dalam villa. Stefan tidak membongkar dekorasi romantis yang dibuat untuk istri tercintanya. Setelah Daniel menyeret kopernya dan mengikuti mereka berdua masuk ke dalam rumah, dia langsung berhenti begitu melihat dekorasi. Di dalam rumah, dia bahkan curiga kalau dia datang ke tempat salah. Apakah ini benar-benar rumah Stefan? Dekorasinya sangat indah, sangat romantis. Sungguh tidak disangka Stefan yang dingin bagai gunung es memiliki sisi romantis juga. Daniel menggosok hidungnya. Pantas saja Stefan tidak ingin membiarkannya masuk ke dalam rumah. Ternyata Daniel benar-benar menjadi obat nyamuk tua. Bab 1159. Stefan memiliki banyak rumah. Dia dan Olivia lebih sering tinggal di villa ini dan di Lotus Residence. Kebetulan dua rumah ini lokasinya yang paling dekat dengan perusahaan, sehingga lebih leluasa untuk pulang pergi kerja. Daniel tidak ingin tinggal terlalu jauh dari perusahaan. Oleh karena itu, dia memberanikan diri untuk pindah ke sini dan tinggal bersama Stefan untuk sementara waktu. "Stefan, semua ini ide kamu?" Daniel bertanya kepada sahabatnya yang sedang memasang raut wajah cemberut. "Dekorasinya bagus banget, seperti acara lamaran, juga seperti acara pernikahan. Kalau kamu dan Olivia mau adakan resepsi pernikahan, dekorasinya seperti ini saja. Dijamin bakal buat semua perempuan takjub." Stefan menjawab dengan ketus, "Kalau bukan idemu, lantas ini idemu. Ekiku nggak setinggi itu. Aku nggak bisa pikirkan cara seperti ini untuk buat menyenangkan hati perempuan." Stefan langsung memelototinya, "Tentu saja kamu nggak punya Eki setinggi itu. Kamu hanya tahu terima uang, uang dan uang." "Aku terima uang apa?" tanya Daniel yang tidak mengerti arah pembicaraan Stefan. Stefan tidak memberikan penjelasan, Daniel pun merasa semakin bingung. Sementara itu, Olivia menuangkan air hangat untuk kedua pria itu. Kemudian, dia hendak pergi ke dapur untuk menyiapkan buah. Stefan menarik istrinya untuk duduk di sampingnya dan berkata, "Sayang, kamu nggak usah pedulikan dia. Dia sudah sering ke sini, jadi dia tahu villa ini lebih baik dari kamu. Kalau dia mau makan, dia bisa pergi ambil sendiri." "Betul, betul, Olivia, nggak usah pedulikan aku. Aku sudah sangat familiar dengan villa ini." Daniel juga tidak berani meminta Olivia mengambil ini dan itu untuknya. Sejak Stefan melihatnya, wajah Stefan sudah hitam seperti pantat wajan yang gosong. "Ada apa? Perempuan itu masih belum pergi juga?" tanya Stefan dengan wajah dingin. "Belum, nggak tahu mau sampai kapan. Mamaku suka banget sama dia. Sebentar-sebentar mamaku bakal telepon aku, suruh aku temani dia belanja atau ajak dia pergi makan. Aku selalu tolak dengan alasan sibuk kerja. Tapi mamaku malah bawa dia tinggal di vilaku. Itu mamaku, loh. Aku nggak bisa usir mereka. Karena mereka nggak mau pergi, aku yang pergi." Daniel bercerita dengan raut wajah sangat tersiksa. Mungkin dia pria yang paling parah didesak untuk menikah. Apalagi ibunya sendiri yang mendesaknya untuk menikah. Daniel tidak bisa berbuat apa-apa pada ibunya. Charlie juga sungguh tebal muka. Tidak peduli bagaimana sikap Daniel, dia tetap menemani ibu Daniel dengan senang hati. Charlie bahkan membujuk ibunya Daniel sampai putra kandungnya sendiri harus mengalah. Semua harus dengar kata Charlie. Daniel tahu kalau Charlie adalah wakil CEO di Ananta Group. Boleh dibilang Charlie termasuk perempuan kuat.
Ananta Group dan Lumanto Group memiliki kekuatan yang setara. Meskipun tidak berada di kota yang sama, Daniel telah mencari tahu segala sesuatu tentang Ananta Group karena Charlie. Ibu Daniel menyukai Charlie, bukan hanya karena dia telah berteman lama dengan ibunya Charlie, juga karena kekayaan dan status keluarga Ananta. Kalau kamu mau usir Charlie pergi sebenarnya gampang banget. Kamu tinggal bawa perempuan pulang ke rumah, masalah pun beres. Daniel spontan menekuk wajahnya, aku mau bawa siapa pulang ke rumah. Kamu. Dukannya nggak tanu aku Jomoyo. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah bertemu perempuan yang bisa buat aku jatuh cinta, buat aku ingin menikahi dan melindunginya. Aku selalu merasa perempuan yang ditakdirkan untukku masih belum lahir. Mungkin aku masih harus menunggu 20 tahun lagi untuk bertemu dengannya dan mengakhiri masa lajangku. Stefan dan Olivia. Stefan, aku hanya tinggal beberapa hari di sini. Setelah beberapa hari, aku nggak percaya Charlie masih nggak mau pergi juga. Daniel pun berkata sambil menahan rasa malu, aku bisa kasih uang sewa. Anggap saja aku sedang sewa rumah sama kamu. Cerita bersambung.